Bayangin, ketika habis pulang dari sekolah, kampus, atau tempat kerja, timbul keinginan kalau lu pengen ngopi. Di saat yang bersamaan, di seberang jalan ada sebuah kafe dan warung kecil. Di kafe itu tersedia beragam kopi mulai dari yang cafe latte, cafe mocha, cappuccino. Sedangkan di warung hanya menjual cemilan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Lu yang awalnya niat mau ngopi di kafe seberang, malah kagak jadi. Setelah lu lihat uang saku di dompet lu yang isinya cuma 5K. Akhirnya lu lebih memilih ke warung buat beli Power App atau Panther. Oh iya, buat kalian yang mau nonton pembahasan mengenai minuman ini, bisa cek di beranda channel ini. Tapi tentunya sesudah nonton video yang ini dulu. Di saat lu ngebuka kulkas buat ngambil minumannya, lu ngelihat cup warnanya coklat yang bertuliskan Kopi Cup. Tanpa pikir panjang, lu ngambil minuman Kopi Cup ini sebanyak uang yang lu miliki, spesifiknya 5 cup. Di perjalanan pulang, lu minum Kopi Cup ini satu persatu yang bisa dikatakan lu kagak nyesel. Karena Kopi Cup ini bisa memenuhi keinginan lu yang mau ngopi tadi. Dengan budget yang kagak perlu mahal-mahal, lu bisa ngopi dengan Kopi Cup ini. Minuman ini hadir dengan rasa cappuccino yang manis dan creamy. Cocok buat lu yang suka kopi dengan sentuhan susu. Apakah benar Kopi Cup ini bisa menjadi pilihan ekonomis buat pecinta kopi? Halo semuanya, gue Terting dan selamat datang di Take Note, di mana kita akan bahas Kopi Cup yang menjadi opsi low budget buat ngopi. Kopi Cup adalah minuman kopi kemasan cup yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, yaitu anak perusahaan dari PT Mayora Indah. PT Mayora Indah adalah sebuah produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 12 unit pabrik yang terletak di 6 daerah di Indonesia dan Filipina. Cikal bakal Mayora Indah sudah ada sejak tahun 1948, ketika sebuah keluarga keturunan Tionghoa mulai memproduksi biskuit secara rumahan di Jakarta. Produk mereka yang terkenal pertama kali adalah biskuit Roma Kelapa dan Mari. Keluarga ini mengembangkan bisnisnya dari sebuah usaha makanan kecil yang dikerjakan secara manual dan dijajakan dengan cara berkeliling. Kerja keras keluarga pun berbuah hasil. Usaha rumahan tersebut berkembang dalam wadah Inbisco Group yang membangun pabrik pertamanya berkapasitas 9.000 ton biskuit per tahun di tahun 1970 dalam PT Inbisco Jaya. Salah satu perusahaan lain yang ada di bawah Inbisco Group adalah PT Mayora Indah itu sendiri yang didirikan pada tahun 1977. Pabrik pertamanya berlokasi di Tangerang yang beroperasi sejak tahun 1980. PT Mayora Indah mulanya bergerak di bidang produksi biskuit, wafer, dan produk olahan coklat. Saat ini Mayora Indah sudah memiliki 12 pabrik yang mempekerjakan 11.854 karyawan di tahun 2022. Kapasitas pabrik biskuitnya diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Salah satu produk besutan yang akan kita bahas di sini adalah Kopi Cup, minuman cup yang familiar bagi kita. Kita bisa temukan hampir di seluruh warung yang ada di Indonesia. Diminum ketika kita sedang sendiri, entah itu ngerjain tugas, main game, dan belajar, atau ketika sedang nongkrong di luar dengan teman-teman. Seperti namanya, Kopi Cup ini adalah plesetan dari kopi di dalam cup. Yang paling ikonik dari Kopi Cup ini adalah kemasannya yang bertuliskan Kopi Cup nomor 1 di Indonesia. Kita bisa beli Kopi Cup ini dengan harga Rp1.000 per cupnya, dan bisa kita beli satu dus dengan isi 24 cup dengan harga Rp22.000. Kalau kita beli di warung, harganya bisa Rp25 sampai Rp26.000. Opsi murah buat ngopi karena mudah didapatkan di mana saja. Kopi Cup berisi 135 ml per cupnya. Dalam campurannya terdapat 6 gram gula yang bisa kita katakan rendah dibandingkan minuman cup lainnya. Komposisinya hanya mengandung 1,3% kopi. Meskipun begitu, saat gue buat video ini ditemani 5 kopi cup, menurut gue ya pas sih manisnya. Tapi bagi penikmat kopi yang gulanya sedikit, pertimbangin lagi deh. Gue minumnya saat pagi hari. Ketika minum Kopi Cup ini, rasanya ngantuk gue hilang. Emang pada dasarnya ini kopi sih, mengandung kafein meskipun sedikit. Oh ya, gue mau sedikit ngingetin sebelum minum Kopi Cup ini, usahakan cek dulu kapan expirednya. Karena sepengalaman gue minum Kopi Cup ini, gue pernah nemu yang basi, rasanya jadi kecut banget. Gue gak bermaksud buat ngejatuhin produk ini ya, tapi ini hanya sekedar ngingetin sebelum dikonsumsi daripada hue-hue saat konsumsinya. Itu bukan faktor utamanya sih, bisa jadi emang dari kesalahan produksi aja. Overall minuman ini bagus kok, gue sendiri approve. Apakah Kopi Cup ini aman untuk dikonsumsi? Dari video-video sebelumnya gue katakan kagak ada minuman cup yang sehat.
Tapi ini bisa dibilang aman untuk dikonsumsi, karena ini hanya kopi yang mengandung beberapa bahan campuran aja. Kalau mau minum kopi cup ini, sesuai yang disarankan saja, karena kalau berlebihan ya bahaya juga, jangan kayak orang ini. Kopi cup ini bisa dikonsumsi sesuai dengan arahan yang diberikan, misal 1 cup per hari. Paling banyak ya 3 cup dah, tapi jangan tiap hari. Minusnya minuman ini kalau dapat yang basi, berasa kalah dari game. Apalagi ketika lu main game FPS, terus ketemu abang-abang 120 FPS, lu perang terus kalah, kembali ke lobby lalu minum kopi cup yang basi, rasanya kalah eksponen. Atau emang lagi apes aja sih. Jadi itu dia pembahasan mengenai kopi cup ini dari gue. Gue juga jadiin kopi cup ini sebagai opsi buat ngopi yang murah dengan harga terjangkau banget. Kenapa gue pakai kata banget? Ya karena gue pernah nemu uang 1k koin di bawah tempat tidur gue. Langsung gue beliin kopi cup buat ngopi di pagi hari di depan rumah. Bagaimana menurut kalian? Worth it? Oke, kalau ada yang mau ditambahin bisa ke kolom komentar di bawah ini. Dan yang suka minum kopi cup, bagi pengalaman kalian ya. Like kalau kalian suka dan subscribe untuk mengikuti channel ini. Karena aku akan membahas hal yang menarik ke depannya selama aku bernapas. Gue Eterting, aka Fikri, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.